Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi rafa'al mustafa wa nasibal insari wal busra wa ja'ala israhu min Makkah ila baitil muqaddas fi lailatin wahidah ayatan kubra. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Arsalahu Allahu bil haqqi bashiran wa nasira wa da'iyan ila Allahi bi ismihi wa sirajan munira. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidil mursalin Muhammad bin Abdillah la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsiran amma ba'd. Pengurus dan jemaah Masjid Haji Abdul Aziz serta seluruh saudaraku dari komunitas pejuang subuh yang insyaallah sama-sama dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan utama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena alhamdulillah di subuh hari ini kita masih diberikan umur yang panjang, masih diberikan kekuatan, kesehatan serta kesempatan, dan yang tak kalah pentingnya adalah nikmat Islam, iman Islam serta ihsan yang alhamdulillah masih diberikan kepada kita semua. Salawat dan salam tak lupa kita kirimkan ke junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dialah nabi yang menjadi contoh dan suri teladan bagi kita, dan dialah nabi sebagai rahmatan lil alamin. Jemaah subuh yang insyaallah sama-sama dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, subuh hari ini kita melaksanakan salat subuh berjamaah di Masjid Haji Abdul Aziz. Suatu kesyukuran dan kebanggaan bagi kita umat Islam. Ini suatu pertanda bertambahnya masjid lain di Kabupaten Bulukumba, khususnya di Kecamatan Ujung Bulu dan lebih khusus lagi di Kelurahan Caida ini. Mari kita senantiasa mendoakan kepada keluarga besar Haji Abdul Aziz, semoga senantiasa diberikan umur yang panjang, kekuatan, kesehatan, serta kemudahan rezeki, serta keberkahan umur. Jemaah subuh yang insyaallah sama-sama dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah dalam sabdanya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, barang siapa yang membangun masjid, maka Allah akan membangunkan rumah semisal di surga kelak. Di hadis lain Rasulullah SAW bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, barang siapa yang membangun masjid walaupun sekecil lubang burung, maka Allah akan memberikan yang semisal di surga nanti. Pastinya tentu timbul pertanyaan, bagaimana besarnya kalau sebesar lubang telur? Jika dimaknai hadis ini suatu pertanda bahwa apapun yang kita berikan kepada pembangunan masjid, maka insya Allah Allah akan memberikan pahala yang setimpal, imbalan yang setimpal di hari kemudian nanti di surga nanti. Jemaah subuh yang insya Allah sama-sama dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam suatu hadis lain pun Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, An-Nasai dan Abu Daud, bahwa tidaklah terjadi kiamat itu apabila masih ada orang yang berbangga-bangga membangun masjid rumah-rumah Allah. Jemaah subuh yang insya Allah sama-sama dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam surah Al-Isra, Bismillahirrahmanirrahim. Aqimis salata lidulukis syamsi ila ghasaqil lail wa qur'anal fajri inna qur'anal fajri kana mashhuda. Dan dirikanlah salat setelah matahari tergelincir sampai masuknya gelap malam, dan dirikanlah pula salat subuh karena sesungguhnya salat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Setelah matahari tergelincir, maksud dari ayat ini setelah matahari berdiri tegak lurus dengan kita antara bumi dan langit, setelah tergelincir suatu pertanda masuknya waktu salat subuh, dan sampai masuknya gelap malam, sampai setelah asar, maghrib, isya dan subuh. Dan dirikanlah pula salat subuh karena sesungguhnya salat subuh itu
disaksikan oleh para malaikat. Namun di antara 5 salat yang diwajibkan untuk kita hanya salat subuh yang hanya 2 rakaat, dan ini pula lah yang paling berat dilaksanakan oleh saudara-saudara kita umat Islam. Kenapa berat salat subuh itu? Karena jaminannya apa yang dijanjikan Allah tentang salat subuh itu adalah surga. Hadiahnya adalah surga. Jadi memang berat untuk melaksanakan salat subuh. Karena segala sesuatu yang ringan pasti juga imbalannya tidak setimpal juga dengan apa yang kita kerjakan. Jemaah sekalian, di saat kita tidur yang beratnya salat subuh, di saat kita tidur, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setan mengikat tengkuk kita ini dalam 3 ikatan. Kemudian setan berkata, tidurlah, malam masih panjang. Kemudian mengencangkan tali ikatannya tersebut. Kemudian di saat kita terbangun dan mengingat Allah, maka terlepaslah 1 ikatan itu. Dan apabila kita bangun untuk mengambil air wudu untuk melaksanakan salat, maka terlepaslah 2 ikatan itu. Dan apabila kita melaksanakan salat subuh, maka terlepaslah 3 ikatan itu. Dan siapa yang melakukan itu dan melaksanakan itu termasuk kita semua ini, insya Allah pada siang harinya jiwanya akan tentram. Bandingkanlah dengan orang yang tidak bangun salat subuh, pasti jiwanya tidak tentram. Apalagi keutamaan salat subuh di saat kita meninggalkan rumah kita. Di saat kita meninggalkan rumah kita melangkah menuju masjid-masjid Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, barang siapa yang bersuci di rumahnya kemudian berjalan menuju salah satu rumah Allah untuk melaksanakan kewajibannya, maka ketahuilah 1 langkahnya akan menghapuskan dosanya dan 1 langkahnya lagi akan mengangkat derajatnya. Apalagi yang membuat kita senantiasa berat untuk melangkahkan kaki kita ke rumah-rumah Allah ini, ke masjid-masjid Allah ini, sementara jaminan Allah melalui Rasulnya cukup jelas dan berbagai hadis. Bahkan kita pun berjalan menuju masjid ini dalam gelapnya malam sampai tiba di tempat ini melawan dinginnya subuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan At-Tirmizi, "Bassirul masa'ina bid-durami ilal masajid bin nuri tami yaumal qiyamah." Sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang berjalan menuju masjid-masjid Allah, menuju rumah-rumah Allah, menembus gelapnya malam. Ketahuilah di hari kemudian nanti dia akan diberikan cahaya yang sempurna. Jemaah subuh yang insya Allah sama-sama dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rumah Allah ini, masjid ini, dalam suatu hadis pun riwayatkan oleh Imam Muslim bahwa barang siapa yang memakmurkan masjid, barang siapa yang menganggap masjid ini adalah rumah Allah, maka ada 3 jaminan yang diberikan kepada kita untuk orang yang senantiasa memakmurkan masjid-masjid Allah ini. Apa jaminan itu? Jaminan dari Allah adalah diberikan ketenangan. Ketenangan hidup yang diberikan kepada kita apabila kita senantiasa memakmurkan masjid-masjid rumah-rumah Allah ini. Apalagi Allah menjanjikan rahmatnya kepada kita, jaminan rahmat yang diberikan kepada kita bagi orang-orang yang senantiasa memakmurkan masjid-masjid Allah. Dan yang ketiga jaminannya adalah diberikan kemudahan dalam melewati jembatan Shiratal Mustaqim menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kira-kira yang membuat langkah kita berat untuk menuju masjid-masjid Allah ini. Bahkan dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ada 7 golongan nanti di hari kemudian yang akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala di saat tidak ada yang bisa memberi naungan. Salah satunya adalah orang yang hatinya senantiasa terpaut dengan masjid. Alhamdulillah,
hadir lagi masjid di kota Bulukumba ini. Tugasnya kita tinggal bagaimana kita memakmurkan masjid-masjid Allah ini. Jemaah subuh yang insya Allah sama-sama dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat subuh, salat sunnahnya saja lebih baik daripada dunia beserta isinya. Rakaat al-fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Hadis riwayat Imam Muslim. 2 rakaat salat sunnah subuh lebih baik daripada dunia beserta isinya. Coba bayangkan apa yang kita banggakan di dunia ini. Jika kita memperhatikan hadis ini, lebih baik beserta dunia beserta, lebih baik daripada dunia beserta isinya. Kalau dibilang lebih baik daripada Bulukumba beserta isinya, itu masih kecil. Ini dunia beserta isinya. Bahkan salah satu sahabat Rasulullah SAW, Anas bin Malik, pada saat setelah melaksanakan perang Tustar, pada saat itu umat Islam dinyatakan menang dalam perang Tustar itu. Namun di saat Anas bin Malik mengingat perang Tustar ini, dia menangis. Apa yang menyebabkan sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu menangis jika dia mengenang perang Tustar? Karena pada saat itu, pada saat terjadinya peperangan, terjadi pada subuh hari sehingga terlewatkan salat subuh pada saat itu. Itulah yang membuat Anas bin Malik menangis. Satu kali saja tertinggal salat subuhnya, di setiap waktu, setiap saat, jika dia mengingat perang Tustar, maka dia akan menangis. Bagaimana dengan kita? Berapa banyak salat subuh yang kita tinggalkan, yang kita laksanakan? Tertidur dengan gelap, telinga ini dikencing setan. Dari Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah SAW, orang yang tidak melaksanakan salat subuh dikencingi setan telinganya. Jemaah subuh yang insya Allah sama-sama dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah sebabnya Anas bin Malik berkata bahwa andai ditukar semua harta yang ada di bumi ini, maka aku lebih ingin salat subuh dibanding semua harta kekayaan yang ada di muka bumi ini. Sampai salah seorang sahabat, Abu Musa al-Asy'ari, yang ikut juga dalam perang Tustar, kami bangga Islam menang dalam perang Tustar. Namun, seandainya kemenangan itu 1000 kali, maka masih akan lebih indah salat subuh dibanding 1000 kemenangan. Coba bayangkan bagaimana kira-kira besarnya dan keutamaannya janji Allah melalui Rasulnya di dalam pelaksanaan salat subuh ini. Jangan kita terlena dengan urusan dunia. Terkadang kita pagi-pagi sudah memikirkan dunia, lupa kita memikirkan akhirat. Pagi-pagi berangkat ke pasar, mengharapkan mendapat rezeki, sementara pemberi rezeki tidak pernah kita memohon, tidak pernah datang menghadap. Jangan kita menyiksa diri kita, uru-uru mencari rezeki. Siapa yang menikmati rumah yang indah, perhiasan yang mewah, biasanya yang menikmati adalah pembantu di rumah. Kita sibuk dengan urusan dunia, mencari rezeki, mencari harta, sementara yang menikmati cuma pembantu tak di rumah yang menikmati. Jemaah subuh yang insya Allah sama-sama dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 5 keutamaan salat subuh. Yang pertama, penyebab masuknya kita ke dalam surganya Allah. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, "Man shallal bardain dakhalal jannah." Barang siapa yang melaksanakan salat bardain, maka masuk ke dalam surga. Apa itu salat bardain? Barang siapa yang melaksanakan salat asar dan salat subuh, itu yang dimaksud salat bardain, jaminannya masuk surga. Ada jaminan surga buat kita yang melaksanakan salat subuh di subuh hari ini. Apa jaminan dari pekerjaan-pekerjaan lain kita yang menjamin kita dengan surganya Allah? Yang kedua,
penyebab penghalang masuknya kita ke dalam neraka. Layyaliyan nara ahadun salla qabla tulu'is syamsi wa qabla ghurubiha. Tidaklah masuk ke dalam neraka orang yang melaksanakan salat sebelum terbitnya matahari. Salat sebelum terbitnya matahari adalah salat subuh, dan yang melaksanakan salat sebelum terbenamnya matahari. Kembali lagi salat asar dengan subuh yang ditunjuk di sini. Tidak akan masuk neraka orang yang melaksanakan salat subuh dan salat asar. Terus yang ketiga, man shalla salatas subuhi bahwa fi zimmatillah. Barang siapa yang melaksanakan salat subuh, maka dia berada dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala. Apa jaminan Allah itu? Mohon maaf jika sekiranya hari ini kita meninggal dan kita telah melaksanakan salat subuh, maka jaminan Allah surga untuk kita. Bukan cuma itu, jaminan pekerjaan, jaminan rezeki, jaminan kesehatan, semua Allah jamin bagi orang-orang yang dapat melaksanakan salat subuh. Terus yang keempat, apa jaminan Allah dengan keutamaan salat subuh itu? Barang siapa yang melaksanakan salat isya, maka dia sama dengan salat separuh malam. Dan barang siapa yang melaksanakan salat subuh, maka sama dengan dia salat semalam suntuk. Pertanyaannya, adakah di antara kita yang pernah salat semalam suntuk? Kalau tidak ada yang bisa melaksanakan salat subuh lah, karena salat subuh itu sama dengan kita melaksanakan salat semalam suntuk. Kenapa salat isya dan salat subuh disebutkan dalam hadis ini? Dalam hadis lain, Rasulullah SAW bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, asqalus salati alal munafiqina salatul isya wa salatul fajr. Sesungguhnya salat yang paling berat bagi orang-orang munafik adalah salat isya dan salat subuh. Jangan makin marah kalau disebut orang munafik. Bukan saya yang mengatakan, Rasulullah SAW yang mengatakan bahwa salat yang paling berat bagi orang munafik adalah salat isya dan salat subuh. Dan seandainya tidak tahu keutamaan yang dijanjikan dalam salat isya dan salat subuh itu, maka dia akan mendatangi masjid-masjid rumah Allah itu dalam keadaan merangkak. Kalau kita cinta dengan Rasulullah SAW, yang makin ini tersinggung kalau dibilangi orang munafik. Rasulullah SAW bersabda, kita mengaku Islam, tapi kita tidak mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Yang kelima, keutamaan salat subuh. Tajtami'u malaikatul laili wa malaikatul nahari fi salatil fajr. Sesungguhnya salat subuh itu disaksikan oleh malaikat malam dan malaikat siang. Disinilah salat subuh tempatnya berkumpul malaikat yang bertugas pada malam hari dan yang bertugas pada siang hari. Pada saat malaikat kembali ke langit, Allah pun bertanya, bagaimana dengan hambaku? Kemudian malaikat menjawab, hambamu yang bernama si Fulan baru saja melaksanakan salat subuh dan sekarang sementara taklim. Senang tidak kita, bangga tidak kita jika pada hari itu kita dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan melaksanakan salat subuh, dibanding orang-orang yang masih terlelap dalam tidurnya, orang-orang yang masih dikencingi setan telinganya. Jemaah subuh yang insya Allah sama-sama dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu kisah, saya tutup tali kita pada subuh hari ini. Suatu kisah, salah satu syekh dari Pakistan melaksanakan safari dakwah
ke negara Yordania bersama dengan rombongannya. Suatu ketika Syekh Maulana Tariq Jamil tiba di Yordania. Pada subuh harinya dia melaksanakan salat subuh di salah satu masjid di perbatasan Yordania dengan Israel. Mereka pun melaksanakan salat subuh di masjid tersebut. Setelah melaksanakan salat subuh, salah seorang tentara Israel mengintip masuk ke dalam masjid yang terlihat oleh Syekh Maulana Tariq Jamil. Kemudian Syekh Maulana pun mendatangi seorang tentara dari Israel tersebut, kemudian bertanya, "Wahai Tuan, apakah maksud Tuan mengintip melihat kami ke dalam masjid?" Kemudian tentara Israel itu menjawab bahwa di dalam kitab suci kami, apabila salat subuhnya orang Islam di seluruh dunia sudah sama ramainya dengan salat Jumat, maka itulah tanda-tanda kekalahan Israel dan kehancuran Israel. Tapi di saat saya melihat masuk di masjid, jemaahnya masih sedikit, sehingga tentara Israel ini masih tersenyum. Suatu pertanda bahwa kita belum bisa mengalahkan pasukan Israel. Siapa lagi yang mau meramaikan, memakmurkan masjid-masjid ini, meramaikan seperti ramainya salat Jumat, kalau bukan orang-orang Muslim, kita semua ini. Jemaah suku yang insya Allah sama-sama dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya rasa inilah yang sempat saya sampaikan pada subuh hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.